Ditemukan. Janda cantik kaya raya dengan cerita menyentuh meminta bantuan sang sopir pribadi di tengah keramaian Jakarta. Sari, seorang janda cantik berusia 35 tahun, menjalani hidup di balik dinding rumah megah penuh kemewahan. Namun, di balik semua kilau itu, hatinya penuh kesepian. Sejak kepergian suaminya, dunia yang dulunya cerah kini terasa kelabu. Setiap pagi, dia memandang cermin, menyaksikan senyumnya yang indah, tetapi ada ketidakbahagiaan yang tak terkatakan di balik wajah itu. Orang-orang di sekitarnya hanya melihat cinta dan harta yang dia miliki, tanpa memahami rasa sepinya yang menyakitkan. Oh, Sari. Janda kaya yang tak ada tujuannya, bisikan-bisikan ini selalu menghantuinya, seolah menggunakan stigma masyarakat untuk mencemooh derita batinnya. Suatu pagi, tak tahan dengan perasaannya yang kian dalam, dia memutuskan mencari sopir pribadi, sosok yang mungkin bisa membawanya keluar dari kebisingan hatinya. Rudy, pemuda dari keluarga sederhana yang terampil mengemudikan kendaraan, menerima tawaran itu. Setelah hari pertamanya bekerja, Rudy menyadari bahwa di dalam mobil luks itu, Sari menatap lurus ke depan, merasa terasing. Dia bukan hanya sopir, dia menyadari bahwa tanggung jawabnya lebih dari sekadar mengemudikan mobil. Hari demi hari, mereka mulai berbagi cerita. Rudy tak sekadar jadi pengemudi, tetapi menjadi tempat curahan hati. Sari menceritakan mimpinya yang hilang, sementara Rudy menceritakan harapannya untuk dapat mengejar pendidikan yang ingin dia raih. Saat Rudy terpaksa menjawab telepon dari ibunya yang sakit, Sari merasakan sakitnya ketidakadilan dunia. Seharusnya, karirmu tidak terhambat oleh kondisi keluarga, ujarnya lirih, serta-merta membuat Rudy terharu. Namun, ketika Sari harus menghadapi mantan suaminya yang kembali dengan tuntutan hak waris, dunia yang mereka bangun seolah terancam runtuh. Emosi bersatu, membuat mereka terhadang pada sebuah dilema berat. Sari merasakan perasaan mendalam kepada Rudy, tetapi keraguan menyelimuti benaknya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Momen dampak terbesar muncul saat mereka terjebak dalam percakapan emosional, ketika Rudy dengan tulus mengatakan, kaya harta bukan berarti bahagia, Sari. Kebahagiaan itu terletak pada hubungan manusia yang tulus. Kata-katanya seolah menjadi mantra bagi Sari, membawa kesadaran bahwa caranya mengukur hidup tidak hanya dari kemewahan yang dimiliki. Dengan berat, Sari memikirkan keputusan yang harus diambil Rudy. Ketegangan mulai memuncak ketika situasi terpaksa memisahkan mereka. Harapan baru merayapi hatinya sembari menunggu hari esok. Di tengah semua keberangkatan, Sari menyadari satu hal, kekayaan sejati bukan terletak pada harta, tetapi pada cinta dan pengertian yang tulus. Saat perpisahan tak terduga menanti, harapan dan cinta mereka menguji sejauh mana rela mereka bertahan demi satu sama lain. Akankah mereka bisa melewati rintangan ini? Hari itu terasa berat bagi Sari. Dahi yang mulusnya kini sudah berkerut, mencerminkan keresahan yang tak kunjung reda. Dia duduk di teras rumah megahnya, memandangi taman yang seharusnya memberikan ketenangan, namun hanya menambah rasa kosong di hatinya. Embun pagi menempel di daun-daun hijau, menyerupai air mata yang tak tertahan. Ia berpikir tentang Rudy, tentang bagaimana kehadirannya telah membuat hidupnya seolah lebih berwarna, meski hanya sekejap. Apakah semua ini hanya ilusi? Gumamnya pada diri sendiri, mengingat kembali wajah Rudy yang selalu ceria, meski beban hidupnya tak ringan. Ada daya tarik di antara mereka yang sulit diungkapkan, seperti magnet yang menarik hati mereka mendekat satu sama lain. Namun, ada pula tembok keengganan yang membuat Sari ragu. Sambil menunggu Rudy datang menjemputnya, berbagai ingatan berputar di pikirannya. Rudy, dengan senyum yang tak pernah pudar, seakan bisa melihat ke dalam jiwanya yang rapuh. Hidup ini bukan tentang harta, Sari. Aku akan selalu percaya pada harapan. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, membangkitkan semangatnya untuk lebih berani menghadapi kenyataan. Namun, mentari semakin tinggi, menandakan bahwa waktu terus berjalan. Sari memutuskan untuk mengalihkan pikirannya. Ia melangkah menuju lemari, memilih gaun merah muda yang sederhana namun elegan. Saat ia memandang cermin, ia berharap dapat menemukan kekuatan baru di balik senyumannya. Hari ini, aku harus lebih kuat, ucapnya pada diri sendiri. Setelah beberapa saat, mobil Rudy meluncur masuk ke halaman.
Sari merasakan degup jantungnya meningkat. Sosok Rudi keluar dari mobil, wajahnya ceria seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya sedikit pudar, seolah mengisyaratkan ada beban yang tak terucapkan. Sari merasa hatinya terjerat, tetapi ia berusaha untuk tetap menampilkan senyum terbaiknya. "Selamat pagi, Sari. Siap untuk petualangan hari ini?" tanya Rudi sambil membuka pintu mobil untuknya. Sari mengangguk, meski perasaannya campur aduk. Di dalam mobil, Rudi memandunya melalui jalanan Jakarta yang ramai. Dia menceritakan betapa senangnya dia menemukan tempat baru yang akan dia kunjungi. Sari mendengarkan, tapi pikirannya melayang pada bayangan mantan suaminya yang akan segera datang. Suram dan menakutkan. Sari pun berusaha mengambil napas dalam-dalam, berusaha menanggalkan rasa takut yang menggelayuti hatinya. "Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang kamu suka? Mungkin membantu menyegarkan pikiranmu?" ujar Rudi tiba-tiba, menariknya dari lamunan. Seolah terbangun dari mimpi buruk, Sari menatap Rudi, matanya berbinar. "Benarkah? Itu ide yang bagus," katanya dengan semangat baru. Saat mereka tiba di taman kota, Rudi menjaga jarak, membiarkan Sari mengeksplorasi keindahan alam di sekelilingnya. Namun, rasa cemas mengintai setiap langkah Sari. Bisikan mantan suaminya, yang menggugat hak warisnya, terus membayangi. Sari mulai meragukan apakah ia bisa benar-benar meninggalkan masa lalu yang kelam itu. "Rudi, bagaimana jika aku berdiri di tepi jurang ini dan melompat? Apa yang akan terjadi padaku?" tanyanya tiba-tiba, melontarkan pertanyaan yang langsung menghentikan Rudi dari langkahnya. Tatapan Rudi berubah, matanya menunjukkan kerisauan. "Kita semua memiliki batas, Sari. Tapi hanya kamu yang dapat memutuskan untuk lompat atau tetap berdiri. Apa yang kamu inginkan?" tanya Rudi lembut, seolah menayangkan pilihan yang lebih dalam. Momen itu terasa tegang, suara latar kota menghilang. Hatinya bergetar, pertanyaannya begitu mendalam. Sikap Rudi yang tulus memancarkan kehangatan. Konfrontasi batin Sari sedang menunggu jawaban. Bisa jadi, saatnya dia akhirnya harus memutuskan, apakah ia akan melangkah ke depan atau kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Perasaan ini, apakah cukup kuat untuk mengubah semua yang ada di sekitarnya? Atau akankah dia terus terperosok dalam ketakutannya? Sari berdiri di tepi jurang, mengamati pepohonan yang bergoyang lembut tertiup angin. Suara gemerisik dedaunan seolah mengantarkan pesan-pesan yang tak terucapkan. Jantungnya berdegup cepat, menandakan pertempuran batin yang kian intens. Rudi berdiri di sampingnya, seakan menjadi penopang yang membuatnya merasa sedikit seimbang. Aku ingin berani," Sari berbisik, matanya menerawang jauh. Tapi rasa takut ini begitu besar. Seakan selalu menghalangiku. Rudi mengangguk, menghargai kejujuran Sari. Dia tahu, di balik senyum manis itu, terpendam beban dan luka yang mendalam. Berani bukan berarti tidak merasa takut. Berani adalah memilih untuk melangkah meski rasa itu ada, jawab Rudi, suaranya lembut namun tegas. Kata-katanya seakan menjelma mantra bagi Sari, menyemangati hatinya meski keraguan tak kunjung sirna. Sari menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang masuk ke dalam tubuhnya. Dalam setiap hembusan napas, ia berusaha mengeluarkan kecemasan yang menggelayuti hatinya. Apa yang bisa dia lakukan untuk menyingkirkan bayang-bayang masa lalunya? Apakah dengan satu langkah ini, semuanya akan membaik? Rudi suaranya terputus, ada rasa takut untuk melanjutkan. Ia belum siap untuk berbicara lebih mendalam. Mungkin kita perlu bicara lebih dalam tentang apa yang mengganggumu. Rudi menyesuaikan posisi, wajahnya bersemangat agar Sari bisa berbagi. Aku di sini untuk mendengarkan. Hati Sari berdesir, merasakan satu momen kejujuran. Dapurnya asyik membuat makanan lantas merembeskan aroma keheningan, mengajak Sari untuk berbagi. Aku bingung mantan suamiku. Dia datang ke Jakarta. Dia ingin menuntut haknya. Aku takut apa yang akan dia lakukan. Suara Sari bergetar, mengungkapkan ketakutan yang terpendam. Rudi terdiam sejenak, mengerem sekilas emosinya. Sari, kamu tidak sendiri. Ada banyak orang yang mendukungmu, katanya, sambil menatap dalam matanya. Dalam sekejap, pelukan hangat Rudi mengisi celah yang kosong di hati Sari. Tangan Sari bergetar, tetapi hiruk-pikuk di dalam hatinya mulai mereda. Dia merasa, seolah ada yang membantunya menjembatani rasa sakit itu, perlahan-lahan. Rudi, terima kasih. Seandainya aku memiliki keberanian untuk menghadapi semuanya sendiri, tambah Sari, suaranya nyaris meluntur.
Ia menatap penuh keharuan pada Rudy, bersyukur atas kehadirannya yang selalu meyakinkan. Keberanian bisa saja kamu temukan di salah satu sudut hati kamu yang dalam. Depan atau belakang, hanya kamu yang bisa pergi ke tempat yang kamu tuju. Rudy berkata dengan tegas, menekankan setiap kalimatnya, layaknya sebuah janji. Mereka melanjutkan langkah, menjauh dari tepi jurang. Di antara kebisingan kota, sebuah hal baru mulai mengisi ruang kosong di hati Sari. Momen-momen kebersamaan itu seperti benih harapan yang ditanamkan di dalam jiwa. Saat mereka menyusuri trotoar berbatu, Sari merasakan bahwa ia tidak sendirian. Bahwa meskipun cinta itu rumit, tetap ada harapan di dalam perjalanan hidupnya. Saat mereka berhadapan dengan kerumunan orang-orang, ratusan wajah berlalu tanpa makna. Namun, di tengah keramaian, satu wajah lain muncul di benak Sari. Wajah mantan suaminya muncul, menyeringai penuh tantangan. Sisi gelap dari masa lalu itu mengancam kehangatan yang baru saja dia temukan. Rudy, selama ini aku berusaha melupakan masa laluku. Tapi dia masih ada di sini. Apa yang harus aku lakukan jika dia datang menemuiku? Tanya Sari, seraya merasa peluh dingin mengalir di tengkuknya. Rudy berbalik, menunjukkan sikap tenang. Kita akan hadapi bersama, Sari. Ingat, kamu tidak sendiri. Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah bersiap. Dia mungkin datang, tapi kamu sudah jauh lebih kuat sekarang, ungkapnya, menyalakan api semangat baru dalam diri Sari. Mata Sari berbinar, tetapi jauh di lubuk hatinya, rasa cemas mulai mendominasi. Apa yang akan terjadi jika mantan suaminya muncul? Apakah keberanian yang ia dapat cukup untuk menghadapi masa lalu yang menghantui? Waktu seolah mengalir lebih cepat, menuntut Sari untuk segera mengambil keputusan. Apakah dia akan bersiap menghadapi gelombang yang mungkin menerjang? Dengan kehadiran Rudy di sisinya, Sari merasakan sesuatu yang menyalakan harapan. Namun apakah itu cukup? Sari melangkah maju, tetapi perasaan berat di dadanya tak kunjung sirna. Mencoba mengalihkan pikirannya, dia mulai berbicara dengan Rudy tentang hal-hal lain. Namun, pikiran tentang mantan suaminya terus menghantui. Setiap sudut kota Jakarta yang mereka lewati dipenuhi kenangan pahit yang tak ingin dia ingat. Mari kita ke kafe di dekat sini, aku ingin meredakan pikiran, ajak Rudy sambil menunjuk pada papan nama kafe di tepi jalan. Kafe kecil dengan nuansa hangat dan aroma kopi menyengat itu menggoda mereka. Sari mengangguk, merasa sedikit lega bisa beristirahat sejenak di tempat yang lebih tenang. Setelah memesan kopi, mereka duduk di pojok kafe yang nyaman, dikelilingi meja-meja kayu sederhana dan pelayan yang ramah. Sari memandang Rudy, menemukan kenyamanan dalam tatapan hangatnya. Seakan menyadari kegelisahan di wajah Sari, dia bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Sari menggelengkan kepala, air mata mulai membendung di pelupuk matanya. "Aku merasa terjebak, Rudy. Sekarang dia ingin kembali ke dalam hidupku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kadang, yang kita takutkan justru adalah cara kita melihat sesuatu. Kamu memiliki pilihan untuk menentukan arah hidupmu. Ingat, Sari, masa lalu tidak bisa mengatur masa depanmu," kata Rudy, meletakkan tangan di atas tangan Sari, membantu menyalakan kembali nyala harapan yang mulai redup. Tiba-tiba, suara pintu kafe terbuka, dan Sari menoleh. Jantungnya berdegup kencang, memompa keras setiap detik yang berlalu. Di ambang pintu, sosok itu muncul. Mantan suaminya, dengan senyum menyeringai. Dia mengenakan jas yang terlihat mewah, tatapan tajamnya menyapu seluruh ruangan hingga sampai ke arah Sari. "Jadi, kamu di sini?" Suara beratnya mengisi udara kafe, dan semua pandangan dengan cepat berpindah ke arah mereka. Sari merasa tercekik, semua kenangan hitam berkelebat di benak. Dia berusaha mengumpulkan semua keberanian yang dia miliki, namun kakinya seakan dilumpuhkan oleh ketakutan. "Berani-beraninya kamu datang." Sari berusaha menunjukkan kekuatan, meski suara yang keluar terdengar bergetar. Rudy segera berdiri dan melangkah di depan Sari, memberi batasan di antara mereka. "Bisa kita bicarakan ini dengan tenang?" ujarnya, mencoba meredakan ketegangan yang mulai menjalar. Mantan suaminya menatap Rudy seolah menilai, lalu tertawa sinis. "Siapa kamu? Jagoan baru yang menyelamatkan Sari? Ini urusanku, bukan urusan orang lain." Sari merasa terjebak dalam permainan yang tidak dia inginkan. Kalimat-kalimat mantan suaminya seperti peluru tajam, menembus jiwanya tanpa ampun. Namun di sisi lain, Rudy berdiri dengan tegas, menunjukkan sikap melindunginya. Kenyataan pahit membuat Sari berpikir, keberanian yang dia harapkan seolah jauh dari jangkauannya. Seiring ketegangan meningkat,
Sari mendapati dirinya terombang-ambing antara dendam masa lalu dan harapan akan masa depan. Apakah dia akan membiarkannya kembali menguasai hidupnya? "Aku tidak ingin kamu lagi, pergi!" teriak Sari, suaranya bergetar namun tegas. Hal itu mengalir seperti aliran energi baru di dalam dirinya. Melihat mantan suaminya terkejut, Sari merasakan sedikit kekuatan mendidih dalam dirinya. Kini, Rudy menampakkan ekspresi bangga atas keberanian Sari. Dia merasa, untuk pertama kalinya, ada secercah harapan untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Namun, saat itu juga, dia menyadari bahwa segalanya baru saja dimulai. Konfrontasi sekilas ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih berat. Dengan napas dalam-dalam, dia memandang ke arah mantan suaminya. "Aku sudah jauh lebih kuat, dan kamu tidak berhak kembali." Suara jarum jam di dinding kafe berbunyi menggema, menambah ketidaksabaran di udara. Rudy beranjak maju, untuk pertama kalinya memperlihatkan wajah seriusnya. "Sekarang, kita harus memikirkan langkah selanjutnya. Sari, tidak ada jalan mundur." Tatapan saling bertukar di antara mereka. Sari merasakan adrenaline menerbangkan semua keraguan. Namun, saat ia bersiap untuk berbicara, sosok mantan suaminya tersenyum lebar, seperti rencana jahat yang tak terlihat di balik sarnya. "Kita lihat saja, Sari. Kamu tidak bisa melarikan diri selamanya." Detak jantung Sari menghentak, mengingatkan bahwa permainan belum berakhir. Apa yang selanjutnya akan terjadi? Apakah keberanian ini cukup untuk melawan bayangan kegelapan yang terus mengejarnya? Sari merasakan gemuruh di dalam dirinya. Kepanikan dan kekuatan yang bertarung menjadi satu, menghalangi pikirannya untuk jernih. Suasana kafe yang awalnya hangat kini terasa menyesakan. Mantan suaminya masih berdiri di sana, dengan senyum angkuh seperti dia datang untuk mengklaimnya kembali. Rudy mengatur nafasnya, bersiap untuk menghadapi pertempuran yang lebih besar. "Jangan bereaksi berlebihan, Sari. Dia hanya berusaha memancingmu," saran Rudy pelan saat merasakan atmosfer semakin tegang. Tapi Sari sudah terjebak dalam pikirannya sendiri. Kenangan klik saat mereka berada di kafe, tawa yang terlukis di wajahnya, kini diambil alih oleh bayang-bayang kelam. Dia tak boleh mundur. "Apakah kamu takut?" Mantan suaminya bertanya dengan nada mengejek. "Kamu seharusnya bersyukur aku kembali. Siapa lagi yang mau menerimamu?" Sari merasakan air mata mendesak, tetapi dia menahannya. "Aku tidak butuh kamu. Hidupku lebih baik tanpamu." Suaranya keras, menggema di antara dinding kafe. Beberapa pengunjung menoleh, tetapi Sari tidak peduli. Dia memilih untuk melawan, walau jantungnya seakan ingin melompat keluar. Rudy mencuri pandang ke arah Sari. Melihat semangat di wajahnya, membuatnya semakin yakin untuk melangkah ke depan. "Sari, kita harus pergi dari sini," ujarnya tegas. Namun, saat mereka hendak beranjak, mantan suaminya bergerak cepat, memasang ekspresi penuh kesombongan. "Menjauh dariku tidak akan menyelesaikan masalah," katanya dengan suara dangkal. Dia mengenakan sikap seolah dia adalah raja yang bisa mengendalikan segalanya. Sari merasakan kemarahan membakar semangatnya. "Dengarkan aku. Kamu tidak memiliki hak atas hidupku. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri." Baru saja dia berkata demikian, sebuah suara bergema dari belakang. Dia benar. Suara itu sebuah keajaiban, satu-satunya suara yang nyata di tengah-tengah kebisingan. Seorang wanita tua, berambut putih dan berpenampilan sederhana, kini berada di depan mereka. Setiap orang berhak menentukan pilihan dalam hidup mereka. "Kenapa kamu datang kembali untuk menghancurkan semangatnya?" Senyum sinis mantan suaminya berangsur memudar. "Apa urusanmu?" tanyanya, sedikit terkejut. Wanita tua itu berdiri dengan kekuatan yang menakjubkan. "Apa yang kamu lakukan hanya akan menciptakan luka. Sari sudah berjuang untuk kebangkitannya sendiri. Mengapa kamu ingin mengembalikannya ke masa lalu?" Tatapan Sari kini berbinar. Wanita itu seolah menjadi jembatan untuk harapannya. Mungkin dia bisa menemukan kembali kekuatan yang selama ini terpendam. Di sisi lain, mantan suaminya terlihat terpojok, bibirnya bergetar menahan rasa marah yang menggelegak. "Jadi, kamu ingin melindungi janda yang tak berguna ini?" tanyanya, berusaha merendahkan wanita tua itu. Tak gentar, wanita itu menjawab, "Lebih baik mati melawan daripada hidup dalam ketakutan." Kata-katanya penuh pengabdian, menyentuh hati Sari sambil memberinya dorongan untuk bertahan. Rudy mendekat, menyokong Sari seperti pagar hidup. Dalam sekejap,
Sari merasakan energinya naik. Dia sudah memutuskan. Aku tidak akan kembali ke hidupmu. Ini adalah akhir dari segalanya. Mantan suaminya tersenyum, meski dengan raut marah. Kita akan lihat, Sari. Aku tidak berniat pergi begitu saja. Perasaan takut kembali menyerang, tetapi kali ini Sari lebih siap. Dia meraih tangan Rudy erat-erat, menemukan kekuatan dalam kehadirannya. Rudy memandang Sari dengan penuh keyakinan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kita tidak sendiri, ingat itu. Saat mereka beranjak pergi, Sari merasa bayang-bayang masa lalu berangsur memudar. Kadang-kadang realitas tidak sesuai harapan, tetapi melawan dan bertahan adalah pilihan terbaik. Saat melangkah keluar dari kafe, ada keharuan yang menyelimuti Sari. Namun, ketakutan belum sepenuhnya sirna. Perasaan di dalam hatinya bergetar. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apakah saya cukup kuat untuk menghadapinya? Dan saat mereka melangkah ke jalan, ada satu hal yang jelas. Pertarungan ini baru saja dimulai. Saat Sari dan Rudy melangkah keluar dari kafe, udara di luar terasa segar tetapi beban di dalam dada Sari masih menyisakan rasa cemas. Rudy menyadari hal itu dan menggenggam tangan Sari, memberinya keyakinan yang tak terucapkan. Kita akan melalui ini bersama, katanya dengan lembut. Mereka berjalan menyusuri trotoar, suara derap langkah di atas batu paving menjadi irama yang mengiringi ketegangan hati Sari. Dia mencoba berpikir positif, mengganti bayangan kelamatan suaminya dengan gambar baru. Dia harus fokus pada masa depan dan semua yang telah dia usahakan selama ini. Sari mengingat kembali triknya, saat pertama kali dia berhasil memulai bisnis kecilnya dari nol. Kenangan itu membuatnya tersenyum meski hanya sesaat. Dia tahu, tidak mudah untuk terbebas dari bayang-bayang masa lalu, tetapi dia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang tenang? Mungkin bisa ngobrol sedikit, saran Rudy. Sari mengangguk, merasa terkejut atas tawaran itu, tapi juga merasa sangat ingin. Lalu mereka berputar arah menuju taman yang tidak jauh dari kafe. Taman itu sepi dengan pepohonan rindang yang memberi keteduhan. Mereka duduk di bangku, dan Sari bisa merasakan ketegangan di bahunya mulai melebur. Aku tahu ini tidak mudah, Sari, Rudy memulai, menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Tapi kamu telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Sari menunduk, berusaha menahan air mata yang ingin mengalir. Aku merasa seperti seorang janda yang hilang terkubur dalam rasa sakit dan ketakutan yang menggerogoti hidupku, ucapnya dengan suara bergetar. Kadang, aku merasa tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Setiap orang berhak untuk menemukan kembali dirinya, Sari. Kamu tidak sendiri, Rudy memberikan dorongan. Kamu punya orang-orang yang mendukungmu. Aku ada di sini, dan kami ingin melihatmu kembali bersinar. Di saat itu, Sari merasakan harapan kembali menyalakan percikan dalam dadanya. Aku ingin, Rudy. Aku benar-benar ingin berjuang, ujarnya, bertekad. Tapi aku takut. Takut kalau dia kembali dan menghancurkan segalanya. Rudy menatapnya lekat. Takut itu normal. Tapi ingat, kekuatanmu lebih besar dari ketakutanmu. Kita bisa membuat rencana, dan bersama-sama kita akan menghentikannya. Sari mengangguk, berusaha menyerap kata-kata Rudy. Mantra tentang keberanian mulai berputar di kepalanya. Dia ingin hidup tanpa bayang-bayang yang menghantuinya. Dia ingin menemukan cahaya yang terpendam di dalam dirinya. Dia ingin merasakan kehidupan itu kembali, tetapi saat pikiran itu merangkai harapan, sebuah suara menggema. Sari! Memecah keheningan taman. Dia menoleh, melihat sosok yang sangat dikenal. Mantan suaminya muncul di depan gerbang taman, wajahnya berang dan penuh niat jahat. Ternyata kamu tidak bisa pergi begitu saja, ujarnya dengan nada penuh tantangan. Kepanikan meloncat kembali ke dalam tubuh Sari. Jantungnya berdegup kencang, ketakutan berusaha mengambil alih pikirannya. Semua tekadnya yang baru seakan redup. Rudy mengubah postur tubuhnya, siap menghadapi setiap kemungkinan dengan keberanian di wajahnya. Sari menarik napas dalam-dalam, membawa semua keberanian yang dia kumpulkan. Ini sudah cukup. Aku tidak akan mundur, ucapnya dengan suara lebih jelas, mencoba mengusir rasa takut yang menyelimutinya. Dan saat mantan suaminya semakin mendekat, Sari tahu, inilah saatnya. Dia harus berani menghadapi masa lalu untuk meraih masa depannya. Dalam hatinya, dia bertekad, aku tidak akan membiarkan dia mengambil hidupku lagi. Apakah Sari mampu menghadapi mantan suaminya sekali lagi?
Apakah rasa takut yang menggerogoti akan mengalahkan keberaniannya? Semua pertanyaan itu berkecamuk di pikirannya, dan pertarungan sejatinya baru saja akan dimulai. Sari merasa tubuhnya membeku, sementara mantan suaminya semakin mendekat. Jarak antara mereka semakin menyusut, dan setiap detakan jantungnya seakan mengantarkan pesan, jangan mundur. Rudi berdiri di sebelah Sari, wajahnya tegas. Kau tidak berhak mengganggunya lagi, ucapnya dengan suara bergetar. Ada kemarahan dalam nada suaranya, tapi Sari bisa merasakan ketulusan ingin melindunginya. Mantan suaminya, Arman, berhenti beberapa langkah dari mereka. Jadi sekarang kamu sudah punya pengawal pribadi? Arman menyengir, senyumnya tidak menyiratkan kebaikan. Kecantikan seperti kamu seharusnya tidak berkeluyuran tanpa pengawasan. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk, mengoyak rasa percaya diri Sari. Tapi dia mengingat tatapan Rudi, penuh dukungan dan keberanian. Aku berhak untuk bahagia, Sari membalas, suara tangannya bergetar meski dia berusaha keras menunjukkan keyakinan. Oh, bahagia? Arman mengerucutkan bibirnya, menyuarakan nada sinisnya. Kau pikir bisa melarikan diri dariku selamanya? Semua ini tidak akan bertahan. Kamu selalu milikku. Rudi melindungi Sari, berdiri lebih dekat dan menciptakan penghalang antara mereka. Kau tidak bisa mengancamnya lagi, Arman. Stop merusak hidupnya. Kepanikan menyelimuti Sari. Kembali mendengar ucapan Arman menghidupkan kembali semua rasa sakit yang dulu pernah dia alami. Tapi dia tahu bahwa ini adalah saatnya, saat untuk mengakhiri siklus kekhawatiran yang telah mengikat hidupnya. Arman, cukup. Ini adalah hidupku dan aku yang berhak menentukan jalan hidupku, Sari berkata tegas, suara beraninya mengalir seperti aliran sungai yang melawan pasang. Aku bukan milikmu lagi. Dan aku tidak takut padamu. Angin sepal-sepal tiba-tiba berhembus, seolah memberikan dorongan pada kata-kata Sari. Semua kenangan buruk itu, semua rasa sakit yang pernah menggerogoti, mulai sirna, seperti kabut yang menyapu gunung. Arman terdiam, matanya seolah mencari kelemahan untuk dieksplorasi, namun tidak menemukan apa-apa. Rudi tersenyum bangga, dia bisa merasakan keberanian Sari mulai bermekaran. Namun, keheningan tidak bertahan lama. Kita lihat seberapa lama keberanianmu itu bertahan, Arman berkata dingin sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan jejaknya yang kelam di belakang. Sari menghela napas pelan, rasa lega menyapu seluruh tubuhnya. Aku bisa. Gumamnya pada diri sendiri. Rudi memegang tangannya lebih erat, seolah memberi semangat bahwa ini adalah awal baru bagi mereka. Tapi yang tidak dia harapkan, Sari, adalah kita. Kita akan berjuang untuk masa depanmu, dan siapapun yang mencoba menghalangimu, tidak tahu betapa kuatnya kamu, ujar Rudi, menatapnya seakan menembus hatinya. Ketidakpastian rasa takut kini perlahan sirna. Namun, Sari tahu bahwa arus ini tidak akan selesai. Dia bisa merasakan ketegangan masih melapisi udara, dan dia tidak bisa menghilangkan bayangan Arman sepenuhnya. Di balik semua itu, ada pertarungan yang lebih besar menunggu untuk dimenangkan. Rudi, panggilnya lembut. Apa jika dia masih mengejarku? Apa kita siap untuk apapun yang akan datang? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang akan membimbing mereka ke jalan berliku ke depan, dan Sari merasakan ketukan jantungnya kembali. Kali ini, bukan rasa ketakutan, melainkan dorongan harapan untuk menghadapi masa depannya. Sari menggenggam tangan Rudi lebih erat, merasa ketegangan di antara mereka berdua. Mereka berdua berdiri di tepi jalan yang sepi, dikelilingi oleh malam yang semakin larut. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, menciptakan suasana yang hampir romantis. Namun, di dalam hati Sari, ada badai yang mengamuk merasa tak berdaya, cemas akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kita akan memikirkan rencana, Rudi memecah kesunyian, suaranya tegas dan menenangkan. Ada banyak orang di luar sana yang akan membantumu. Kita tidak sendirian. Sari bersandar sejenak pada Rudi, tapi pikirannya terus berkelana ke Arman. Kalimatnya menyayat hatinya, mengingatkan pada masa kelam dan rasa sakit yang seharusnya sudah berlalu. Seolah, bayang-bayang itu terus menghantuinya, mengingatkan betapa rentannya dirinya, betapa jauh perjalanan yang harus dilaluinya untuk menemukan kembali kebahagiaan. Rudi, aku rasa dia akan terus mengejarku, katanya perlahan, suaranya teredam. Dengan semua cara yang dia bisa. Kita akan siap hadapi dia, Rudi menjawab dengan semangat. Bersama-sama. Tidak ada yang bisa merampas kebahagiaanmu lagi. Kata-kata Rudi seperti sinar harapan di tengah kegelapan.
Tapi Sari tak bisa membohongi dirinya. Rasa takut mulai merayap kembali, membuatnya berkeringat dingin. Dan saat mereka beranjak berjalan, mendekati mobil yang terparkir, Sari merasakan tatapan seseorang. Dia menoleh ke arah suara itu dan menemukan seorang wanita tua, mengenakan baju sederhana dan tas kulit tua yang tampak berisi berat. "Anak muda," kata wanita itu, suara serak tapi penuh perhatian. "Apakah kamu baik-baik saja?" Wanita itu mendekati mereka, wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya memancarkan kepedulian yang tulus. Sari merasa terhubung, seolah ada sesuatu dalam diri wanita itu yang mengerti ketakutannya. "Ya, kami." Sari mulai menjawab, tetapi Rudi lebih cepat merespon. "Kami baik-baik saja, terima kasih." Wanita itu menggeleng. "Sesuatu dalam diri kamu, nak. Kamu bisa merasakan bahaya, bukan? Kita semua punya cerita. Tapi ingat, setiap cerita bisa jadi pelajaran." Sari merasa ada benang halus yang terhubung antara mereka. "Dari mana Anda tahu? Kenapa Anda bisa merasakan semua ini?" Wanita itu tersenyum lembut. "Karena aku pernah mengalami hal yang sama. Dan menemukan kembali kekuatan saat berada di titik terendah. Yang penting sekarang, ikuti kata hatimu. Jangan pernah biarkan siapapun mengendalikan hidupmu." Kata-kata wanita itu menyentuh hati Sari, seolah mendorong dinding-dinding ketakutannya untuk runtuh. Dia merasa seolah sedang berhadapan dengan versi masa depannya yang kuat, sebuah refleksi dari peluang baru yang bisa diambil. "Dari mana Anda mendapatkan kekuatan itu?" Sari bertanya, terasa penasaran. "Ini adalah perjalanan yang panjang, anakku. Suatu saat kamu akan menyadarinya sendiri," jawab wanita itu sambil menepuk bahunya. Dengan itu, wanita itu beranjak pergi, meninggalkan Sari dan Rudi dalam keraguan-raguan dan pemikiran. Momen itu terasa magis, seakan semua itu adalah petunjuk khusus. Rudi menatap Sari. "Apa yang terjadi, Sari?" Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba meresapi semua yang baru didengarnya. "Aku merasa seolah dia tahu siapa diriku. Rudi, aku ingin mempercayai kekuatan itu. Tapi, jangan biarkan ketakutanmu menghalangimu." "Beranilah," Rudi berbisik, penuh harapan. Sari tersenyum pelan, mengumpulkan keberaniannya. "Kita harus bersiap, Rudi. Mungkin Arman tidak akan pergi begitu saja. Tapi aku ingin bertarung. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk menghadapinya." Dengan api tekad yang menyala dalam dada, mereka melanjutkan perjalanan. Ada semangat baru yang menyebar di antara keduanya. Namun, saat hari baru segera tiba, kehadiran Arman masih menjadi bayangan gelap yang tak bisa mereka abaikan. "Sari, apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama-sama," ucap Rudi tegas, menyisakan pengharapan di saat-saat genting ini. Dan saat Sari menatap jalan di depannya, dia tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggu. Saatnya untuk bangkit karena momen kebenaran akan segera tiba. Langit mulai memancarkan sinar jingga saat fajar menjelang, dan udara pagi yang segar menggugah semangat Sari. Ia merasa seakan beban di hatinya sedikit berkurang. Rudi berjalan di sampingnya, memberikan dukungan yang dibutuhkan. "Mau kita mulai rencana kita sekarang?" tanya Rudi, mencoba memberi semangat. Sari mengangguk pelan, walaupun hatinya masih berdebar. "Ya, kita perlu cari tahu seberapa jauh Arman bisa melakukan sesuatu untuk mengganggu kita." Dengan itu, mereka menuju kafe kecil di sudut jalan, tempat di mana mereka bisa berbicara dengan tenang. Suasana di dalam kafe hangat, aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruangan. Sari memesan secangkir kopi, sementara Rudi memesan teh. Saat menunggu pesanan datang, Sari menyandarkan kepalanya di telapak tangan. "Rudi, ada yang menggangguku?" Sari membuka suara, suaranya hampir berbisik. "Apa itu?" tanya Rudi, menatapnya dengan penuh perhatian. Ketika wanita tua itu berkata untuk mengikuti suara hati. "Aku jadi teringat pada semua keputusan buruk yang pernah kuambil. Apakah aku benar di jalur yang benar kali ini? Setiap orang punya kekuatan dan kebijaksanaan yang berbeda. Yang penting adalah kamu berani melangkah maju. Ingat, kamu tidak sendiri," Rudi menjawab, memberikan keyakinan pada Sari. Sari menyesap kopinya, merasakan kehangatan dalam cangkir itu. Mungkin kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang Arman. Apa dia benar-benar orang yang bisa berbahaya? Atau ada sesuatu yang lain? Sekali lagi, ketakutannya melanda. Namun, teringat akan sepatah kata dari wanita tua itu, Sari berusaha banting setir pikirannya. "Kita bisa mulai dari teman-teman dekatku.
Mereka mungkin tahu hal-hal yang kita tidak tahu. Rudy mengangguk setuju. Baik, kita bisa rencanakan itu. Dan mungkin juga, kita perlu mencari bantuan profesional. Mungkin seorang pengacara atau detektif swasta? Sari mendengarkan usul Rudy, tetapi partisipasinya dalam situasi ini terasa sulit. Jika Arman benar-benar bersikap negatif, apa ia akan menyusul kita? Ini yang kita hadapi, Sari. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Satu langkah kecil saja, kita bisa mulai memperkuat diri, sahut Rudy yakin. Saat mereka berbincang, cahaya masuk dari jendela kafe, berkilauan menyentuh wajah Sari. Seketika, hal itu mendidihkan ketegangan dalam dirinya menjadi sedikit kepastian. Beberapa saat kemudian, pesanan mereka datang. Pelayan menaruh kopi dan teh di meja. Rudy dengan semangat mulai menceritakan rencana yang bisa mereka coba, tetapi Sari merasa pikirannya terus melayang pada bayang-bayang Arman. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka dengan suara berderit. Beberapa orang masuk, suara mereka ramai dan ceria. Namun, wajah salah satu pria yang baru masuk membuat jantung Sari berdegup lebih cepat. Pria itu berwajah mirip Arman. Dengan cepat, Sari merangkul Rudy. Lihat itu. Apakah kamu melihat pria itu? Rudy menoleh ke arah yang ditunjuk. Sari dapat merasakan ketegangan terbangun kembali. Pria itu berdiri hanya beberapa meter dari mereka sambil tertawa dengan teman-temannya. Aku rasa kita harus pergi, kata Rudy tersentak, mendorong kursi dengan keras. Tanpa berpikir panjang, mereka berdiri, bergegas menuju pintu keluar. Namun, Sari merasa seperti ada yang menariknya mundur, menggenggam dan tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Seolah bayangan Arman mengungkapkan kehadirannya saat menjalani pemandangan kafe, telinganya terfokus pada percakapan si pria tersebut. Tapi yang tidak dia harapkan, dia tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Sari beku sejenak. Setiap kata yang diucapkan merasa seperti inti dari rasa takutnya. Rudy tersadar dan menarik tangannya. Ayo, kita pergi sekarang. Ketika mereka menjauhi kafe itu, hati Sari bergejolak, bertanya-tanya tentang apa artinya semua ini. Momen kebenaran yang sudah lama ditunggu sepertinya semakin mendekat, dan apa yang mereka hadapi mungkin lebih menakutkan dari yang mereka kira. Mungkin kita perlu berhadapan langsung dengan musuh dan menghentikannya sebelum semuanya terlambat, suara Rudy menggema di benaknya. Dan saat mereka memasuki jalan yang lebih sepi, satu pertanyaan membara, apakah mereka benar-benar siap menghadapi apapun yang akan datang? Hari itu, Sari dapat merasakan ketegangan di udara, penuh dengan semangat yang berkecamuk di dalam hatinya. Dia berdiri di ambang jendela rumahnya, menatap keluar ke arah taman yang selalu menenangkan. Namun kali ini, ketenangan itu terasa hampa. Rudy, yang sekarang sudah menjadi lebih dari seorang sopir, telah menemaninya melewati berbagai kesulitan, termasuk konfrontasi dengan Arman. Dia tahu, hari ini adalah hari penentuan. Ketika Rudy tiba dengan mobilnya, Sari merasakan detakan jantungnya menambah cepat. Rasa cemas bercampur dengan keberanian. Ia menyadari, semua yang telah dia katakan sebelumnya kepada dirinya sendiri itu bukanlah sekadar kata-kata. Aku tidak akan mundur, gumamnya dalam hati. Selamat pagi, Sari. Sapaan Rudy terasa hangat dan penuh semangat. Senyumnya memberi kekuatan pada Sari. Hari ini kita berencana ke pengacara? Tanyanya sambil membuka pintu mobil. Sari mengangguk, tetapi ada satu hal lagi yang ingin dia bicarakan. Rudy, bagaimana jika dia datang lagi? Aku masih merasa dia akan mencoba menggagalkanku. Bersama kita akan menghadapi semua itu. Jangan biarkan rasa takut mengontrolmu, jawab Rudy. Dengan kata-kata itu, Sari merasakan sebuah kebangkitan. Mereka melaju ke pengacara dengan keberanian baru. Setibanya di sana, Sari dan Rudy menjelaskan situasi mereka. Pengacara terlihat serius mendengar setiap detail, memberi saran yang bijak. Arman tidak bisa sembarangan mengganggu hidup Anda, Sari. Kita punya hak untuk melindungi diri. Kami akan melakukan semua yang mungkin untuk memastikan Anda aman, jelas pengacara itu. Sari merasa dorongan baru bersemi di hatinya. Dia mulai bisa memikirkan untuk melawan, bukan hanya sikap defensif. Dalam perjalanan pulang, mereka berbicara tentang harapan baru. Kamu tahu, Sari, kekuatan yang kamu miliki bisa membuat perbedaan. Keberanianmu bisa mengubah segalanya, Rudy berujar. Namun, ketegangan belum sepenuhnya sirna. Malam mendekat dan saatnya bertarung melawan bayang-bayang masa lalu. Saat mereka tiba di rumah, Sari mencium aroma masakan dari dapur. Rudy menyiapkan makan malam sederhana untuknya. Namun, saat mereka duduk,
ketidakpastian kembali menyelimuti suasana. Rudy, apa yang akan terjadi jika dia benar-benar datang ke sini? Sari bertanya, kepanikan mulai mengendap kembali. Kalau dia datang, kita hadapi bersama. Kita bersiap dan tidak akan melarikan diri, jawab Rudy tegas, meskipun dalam suara yang tenang. Malam itu terasa panjang. Sari berbaring di tempat tidurnya, pikirannya berputar tentang Arman dan ancamannya. Namun, tak lama kemudian, ketukan di pintu memecah keheningan malam. Hatinya langsung berdebar kencang. Siapa itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Rudy melangkah pelan menuju pintu, sementara ketukan semakin keras, menuntut perhatian. Biarkan saya yang buka, ucap Rudy sambil menaikkan alis. Sari dapat merasakan ketegangan saat Rudy membuka pintu. Sosok itu berdiri di ambang pintu, Arman, dengan senyum sinis yang tidak asing lagi. Lama tidak bertemu, Sari. Keduanya seperti bintang yang tidak bisa dipisahkan, kata Arman, suaranya menggelitik sekaligus mengancam. Apakah kamu berani mengganggu hidupku lagi? Sari merentangkan keberanian yang baru ditemukan. Keberanianmu menarik, tetapi tidak akan bertahan lama, jawab Arman, melangkah masuk tanpa undangan. Namun, Rudy berdiri kokoh di depan Sari, melindungi seperti dinding. Kami tidak akan membiarkanmu merusak hidupnya lagi. Tindakanmu sudah cukup, dan kami siap untuk melawan. Arman tertawa, tetapi ada sedikit keraguan di wajahnya. Oh, sepertinya dia sudah mempengaruhi kamu. Tapi ingat, aku tahu semua tentang dirimu, Sari. Kamu tidak bisa kabur dariku. Sari merasa tercekik, tetapi ketegangan itu memicu semua keberaniannya. Dia mengingat kata-kata wanita tua di kafe. Tidak, aku sudah cukup. Tidak ada ruang lagi untukmu dalam hidupku, katanya dengan tegas. Tanpa diduga Rudy berujar, kami tidak takut padamu, Arman. Jika kamu berani, mari kita selesaikan ini dengan cara yang baik. Kita akan bawa ini ke pengadilan. Mendengar itu, Arman mengernyitkan dahi, setidaknya tidak berharap untuk dibentak frontal. Kau akan menyesal, Sari. Aku akan kembali. Bisa jadi, tetapi saat itu terjadi, aku sudah bersiap, jawab Sari penuh keyakinan. Arman tertegun, melihat keberanian yang tumbuh pada diri Sari, dan perlahan-lahan mundur, meninggalkan tempat itu. Setelah Arman pergi, Rudy menatap Sari dengan bangga. Kamu luar biasa, Sari. Ini adalah perjalanan yang lelah tetapi kita telah mengambil langkah pertama untuk meraih hidup yang lebih baik. Sari merasa lega, meskipun jantungnya masih berdegup kencang. Terima kasih, Rudy. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita akan melewati ini. Dengan keyakinan baru, keduanya merancang rencana untuk menghadapi Arman mulai dari mencari dukungan hukum hingga mencari cara agar Sari bisa lebih mandiri. Sari tidak lagi merasa sendirian. Kini, dia telah menemukan kekuatannya dan cinta yang akan mendukungnya menghadapi apapun yang akan datang. Sekarang, saatnya untuk melanjutkan hidup dengan semangat baru, menghadapi setiap tantangan, dan tidak pernah membiarkan masa lalu membebani langkahnya. Jadi, jika kalian merasa terhubung dengan perjalanan Sari, kalian harus berlangganan sekarang ke channel kami agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya yang menegangkan. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan dukung perjalanan ini. Jangan ragu untuk komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Juga ingat, hanya penggemar horor sejati yang bisa memahami betapa pentingnya mendukung channel melalui tindakan-tindakan ini.